warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Triwarni, NIM F1C121062, dan rekan-rekan saya Finanta Yulianti NIM F1C121014 dan Reni Apriliani NIM F1C121052. Pada video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai kepengurusan jenazah dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar terlebih dahulu, yaitu ketika seseorang meninggal dalam Islam, maka kita sebagai saudaranya sesama Muslim dikenakan kewajiban untuk kepengurusannya, yaitu dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, serta menguburkannya. Hukum penyelenggaraan jenazah di sini dalam Islam dihukumi sebagai fardu kifayah, yang artinya yaitu ketika sudah dilaksanakan oleh satu orang atau beberapa kelompok, maka gugurlah kewajiban bagi muslim yang lain. Di sini mengenai pemandian jenazah serta mengkafani jenazah akan dijelaskan oleh Finanta Yulianti, serta mengenai kepengurusan jenazah yaitu sholat serta menguburkan akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Apriliani, NIM 52. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara bagaimana menyolatkan jenazah dan bagaimana menguburkan jenazah. Tata cara sholat jenazah. 1. Niat bagi jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang kedua, takbir pertama. Apabila sudah membaca niat, tata cara sholat jenazah selanjutnya takbir dan membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua, usai menyelesaikan takbir pertama, tata cara sholat jenazah selanjutnya melakukan takbir kedua dengan membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga, pada takbir ketiga sesuai tata cara sholat jenazah dilakukan untuk mendoakan jenazah sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, takbir keempat terakhir adalah melakukan takbir yang keempat. Pada takbir keempat adalah membaca doa sesuai jenis kelamin jenazah. Yang terakhir adalah salam. Apabila sudah menyelesaikan takbir sampai keempat, tata cara sholat jenazah selanjutnya yaitu salam. Menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam. 1. Disunahkan membawa jenazah dengan tarbi di bawah 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. Kedua, kuburan harus digali dalam, luas dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat atau galian di pojok kanan bawah, memanjang dari bagian kepala ke kaki, lebih baik daripada galian yang sama namun letaknya di tengah bukan di pojok kanan. 3. Arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki, kemudian terus maju ke arah kepalanya. 4. Membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. 5. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. 6. Dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. 7. Melepas simpul tali pengikat kain kafan. Yang ke-8, mengumandangkan azan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum. Baiklah, sebelumnya nama saya Finanta Yulianti dengan NIM F1C121014 dengan anggota kelompok lainnya yaitu kelompok 3 yaitu Reni Apriliani dan Triwarni. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan memaparkan apa saja yang saya ketahui mengenai cara memandikan jenazah dan cara mengkafani jenazah. Nah, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah, maka tidak ada kewajiban lagi bagi yang lain untuk melaksanakannya. Tapi jika belum ada yang melakukan, maka semua orang di daerah tersebut berkewajiban melakukannya.
Nah, adapun syarat memandikan jenazah, yaitu yang pertama syarat orang yang dapat memandikan jenazah yaitu beragama Islam, balik, berakal atau sehat mental. Kemudian berniat memandikan jenazah dan mengetahui hukum memandikan jenazah, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Adapun syarat jenazah yang dapat dimandikan itu yang pertama beragama Islam, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan, misalnya untuk jenazah yang kecelakaan. Jenazah tidak mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal, tidak wajib dimandikan. Ketentuan memandikan jenazah adalah orang yang paling utama memandikan dan mengafani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat. Kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekatnya yang laki-laki dan istrinya. Kemudian orang yang paling utama memandikan dan mengafani jenazah perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Kemudian yang memandikan jenazah anak laki-laki boleh perempuan. Sebaliknya untuk jenazah anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya. Kemudian jika seseorang perempuan meninggal sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami atau sebaliknya seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan tidak mempunyai istri, jenazah tersebut tidak dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Kemudian untuk perlengkapan wajib untuk memandikan yaitu ada air bersih untuk memandikan jenazah, sabun, air yang diberi bubuk kapur barus dan wangi-wangian tanpa alkohol, kemudian sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas, potongan atau gulungan kain kecil, handuk dan kain khusus basahan. Kemudian langkah-langkah memandikan jenazah yaitu meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Kemudian siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Kemudian memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai memandikan jenazah. Yang pertama itu bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar. Tapi biasanya bilangan ganjil. Kemudian bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Kemudian beri bukur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukur bisa diganti dengan wangian lainnya. Kemudian bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Kemudian beri bukur lagi atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Kemudian bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Kemudian beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Kemudian kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah pun memiliki kriteria khusus, masih dikutip dari buku yang sama. Adapun kriterianya yaitu kain kafan yang digunakan lebih utama dibeli menggunakan harta orang yang sudah meninggal, serta semua harta jenazah saat masih hidup diprioritaskan untuk biaya pengurusan jenazah dibanding untuk membayar hutangnya. Kemudian memakai kain kafan warna putih hukumnya sunnah, sesuai sabda Rasulullah bahwa pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayat dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian kain kafan yang digunakan harus bagus, bersih dan mampu menutupi seluruh badan atau tubuh. Kemudian sebelum kain kafan digunakan harus diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Baiklah, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kepengurusan jenazah dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.